Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 1 yang hebat. Kembali lagi belajar agama bersama Miss Penny. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 10 yang bertemakan saling menolong, pertemuan pertama. Miss Penny selalu berharap anak-anak akan terus semangat belajar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau begitu baik kepadaku. Terima kasih untuk mama, papa, kakak, dan adik yang Tuhan Yesus berikan. Saat ini kami akan memulai pelajaran. Tolong pimpin dan berkati supaya kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh tentang tolong menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Perbuatan kasih yang dapat kita lakukan dalam keluarga adalah saling menolong. Pada pertemuan ini, kita akan belajar sikap mengasihi dalam keluarga dengan cara saling menolong, dengan menceritakan, menyebutkan, dan mempraktikkan perbuatan menolong dalam keluarga. Kitab Galatia pasal 6 ayat 2 mengatakan bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban atau penderitaan dan kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Bantuan yang dimaksud dapat berbentuk bantuan tenaga, waktu, ataupun dana, dan juga doa. Rasul Paulus mengajak jemaat di Galatia untuk hidup dalam hukum Kristus, yaitu dengan saling menolong dalam kesusahan. Perbuatan tolong-menolong kepada sesama yang membutuhkan dimulai dari rumah dan keluarga kita. Seperti kisah Nuh dan keluarganya, mereka saling membantu satu dengan yang lain untuk membangun bahtera seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh. Sekalipun perintah itu sulit untuk dilakukan, tetapi Nuh mempunyai keluarga yang siap menolongnya. Mari anak-anak, kita akan menyaksikan video berikut ini bagaimana perjalanan Nuh, ketaatan Nuh dalam melakukan perintah Tuhan. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh,
Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati.
Kisah Nuh yang diceritakan memperlihatkan bagaimana Allah tidak ingin dunia yang diciptakannya dipenuhi dengan kekacauan dan dosa. Oleh sebab itu, Allah memberikan perintah kepada Nuh untuk membangun bahtera sebelum mendatangkan air bah. Perintah yang mustahil jika dipikirkan dengan akal manusia. Membangun sebuah bahtera dengan ukuran panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Bahtera itu harus dibangun dari kayu gofir. Perintah Allah ini harus dilaksanakan oleh Nuh. Tentu saja bahtera itu tidak akan terbangun dengan baik jika tidak adanya dukungan dan bantuan dari keluarganya. Bahtera yang nantinya akan diisi oleh istri, ketiga anak, dan menantunya, serta satu pasang dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dikerjakan Nuh dengan taat dan setia sampai selesai. Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengetahui bahwa keluarga yang kecil dapat memiliki kekuatan yang besar jika memiliki kesatuan dan hidup saling tolong-menolong. Tugas agama pada pertemuan ini adalah silakan anak-anak menjawab 3 pertanyaan tersebut di buku tugas anak-anak. Yang pertama, sebutkan ketiga nama anak Nuh. Yang kedua, bahtera Nuh terbuat dari kayu. Yang ketiga, siapa sajakah yang selamat dari air bah? Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video pembelajaran kali ini. Pesan Miss, anak-anak terus semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.